warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Baik. Sehat walafiat. Terima kasih telah hadir di studio kami. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu atau MUI Kota Palu dan juga Ketua Umum FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Qurratu A'yun Nurul Hidayah, Kayu Malue Ngapa, Kecamatan Palu Utara. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang berislam yang baik dan benar. Berislam memiliki arti seorang muslim yang telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, serta bersikap tunduk dan patuh dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber utama akidah serta hukum agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seorang muslim yang baik adalah seorang muslim apabila ia menjaga keselamatan muslim yang lain dari perbuatan dan lisannya dan dari tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG untuk memberikan tausiah. Kepada Pak Prof, tafadhol Pak Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Moderator yang saya hormati, ibu-ibu Majelis Ta'lim Qurratu A'yun yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sore hari ini kita bisa ketemu, kita bisa berdiskusi, kita bisa tukar pandangan serta meningkatkan pengetahuan kita terkait dengan ajaran Islam. Tema kita sore hari ini adalah berislam yang baik dan benar. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana berislam yang baik dan benar? Kalau ajaran Islamnya sudah baik, kalau Islamnya itu sendiri sudah kita akui sebagai yang benar. Tetapi bagaimana berislam? Artinya bagaimana kita mengamalkan ajaran Islam? Bagaimana perilaku kita berislam? Sehingga apa yang kita lakukan itu
baik dan benar. Apa yang kita lakukan itu benar dan juga baik. Itu yang kita maksudkan dengan tema berislam yang baik dan benar. Saya ingin mengutip pandangan seorang Katolik. Dia beragama Katolik, namanya Hans Kung. Dia berpandangan bahwasanya agama itu memiliki peran ganda. Ada dua peran dari sisi kemanusiaan. Dia mengatakan agama bisa menjadi pelopor terbentuknya perdamaian. Agama itu bisa menjadi memperbaiki hubungan antar manusia, sehingga hubungan antar manusia itu akan berjalan baik, sopan santun, ramah, dan kita bisa bersahabat. Itu kata dia peran agama yang pertama. Tetapi peran agama yang kedua juga bisa menciptakan kerusuhan, bisa menciptakan konflik, bisa menciptakan pertikaian, baik di antara kita sesama orang beragama maupun di internal kita sesama orang beragama. Olehnya itu saya kira umat Islam, saya menulis bahwa umat Islam itu sebagai umat yang terbesar di negeri ini harus memainkan peran bagaimana beragama, bagaimana cara berislam yang baik sehingga dapat menjadi pelopor perdamaian dan sekaligus membawa rahmah bagi seluruh alam. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam itu adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, membawa rahmatan lil alamin, menjadi kasih dan sayang bagi seluruh alam. Nah, olehnya itu kita akan memainkan peran yang pertama tadi sebagai yang berperan di dalam bidang perdamaian. Kita bisa bersahabat, kita bisa bersaudara dengan siapa saja. Nah, kalau agama atau ada orang yang memainkan agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu, itulah yang biasanya agama kemudian menjadi sumber konflik. Apalagi kalau orang yang bicara tentang agama, dia tidak belajar agama dengan baik. Dia orang Islam, tapi dia tidak belajar agama dengan baik. Dia hanya belajar lewat Google, dia tidak punya guru, dia tidak punya kitab, dia tidak baca buku dan lain sebagainya. Bisa saja dia berislam menjadi peran yang kedua tadi. Dia bisa jadi memicu kerusuhan, pertikaian. Olehnya itu kita umat Islam di Indonesia harus berperan sebagai pelopor perdamaian. Kita bisa bergaul dengan siapa saja, kita bisa bersahabat dengan siapa saja. Tadi sudah disinggung oleh moderator bahwa salah satu ciri orang Islam itu hadis Nabi tadi. Al-Muslim man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Orang Islam yang baik itu, orang berislam yang baik itu apabila dia menyelamatkan saudaranya dari lidahnya dan dari tangannya. Nah, itu. Jadi kan begitu. Jadi jangan berkata kotor, jangan menghina orang, jangan mencaci orang. Itu namanya berislam yang baik. Jangan juga dengan tangan. Kalau kita berislam dengan lidah, berislam dengan tangan, itu artinya kita membuat kerusuhan dan pertikaian dengan orang lain. Nah, itu salah satu tanda bahwa berislam itu membuat kita hidup damai. Saya ingin memberikan dulu ciri-ciri bagaimana Islam itu atau orang beragama itu menciptakan konflik. Ya, pertama, tidak toleran, tidak mau menghargai orang lain. Ya, kalau ada perbedaan di dalam agama, dia mengatakan tidak, itu salah, ajaran saya yang paling benar, kamu orang ini masuk neraka semuanya. Itu namanya tidak toleran, tidak beragama dengan baik, tidak berislam dengan baik. Orang toleran itu menghargai perbedaan-perbedaan. Nah, perlu saya tegaskan di sini, menghargai dan menghormati orang yang berbeda dengan kita itu tidak sama dengan mengakui, tidak sama dengan membenarkan. Kalau saya mengakui saya menghargai ada saudara saya non muslim,
saya menghargai saudara saya yang non-muslim, menghormati dia. Bukan berarti saya akui dia, cuma saya sekedar menghormati dan saya menghargai karena dia juga manusia ciptaan Tuhan. Itu namanya toleransi. Nah, kalau ada orang beragama tidak mau toleransi, itu ciri-ciri orang beragama yang menimbulkan masalah. Yang kedua, disebutkan fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Tidak perlu kita selalu menganggap hanya kita yang benar. Kalaupun kita menganggap kita benar, tapi tidak perlu dilanjutkan orang lain salah. Misalnya, saya orang NU, saya bilang NU benar. Sudah cukup. Tidak perlu lagi dibilang, di luar NU salah. Di luar NU, itu tidak perlu. Ibu-ibu di majelis ta'lim, qurratul a'yun. Qurratul a'yun itu majelis ta'lim yang baik. Sudah cukup. Tidak boleh bilang, di luar majelis ta'lim kami semua tidak baik. Itu namanya berbuat masalah. Tidak berislam yang baik, tidak beragama yang baik. Olehnya itu saya pernah menulis quotes begini. Tidak perlu menjadi baik dengan menjelekkan orang. Kan tidak perlu kita jadi baik dengan menjelekkan orang. Tidak perlu menjadi benar dengan menyalahkan orang. Nanti kita salahkan orang baru benar. Ya, tidak perlu menjadi tinggi dengan merendahkan orang lain. Pribadi yang baik, dimanapun dia berada, pasti akan keluar cahaya di dalam dirinya. Oke, saya kira saya sambung sedikit lagi. Yang ketiga, eksklusif, tertutup. Tidak mau bergaul dengan orang. Iya. Ada aliran, ada faham agama itu tidak mau pegang tangan sama orang, jangan kasih masuk di ruangan kita. Itu namanya tidak beragama dengan baik dan benar. Ada sifat fanatik Pak Prof. Iya, dia terlalu fanatik. Sebenarnya fanatik itu baik, tapi tidak perlu menyalahkan orang. Ya kan? Kalau ini eksklusif, eksklusif itu artinya terlalu istimewa, tertutup, di luar dirinya salah. Pokoknya ruangan ini hanya kita yang masuk surga. Di luar ruangan. Iya, Masya Allah. Pokoknya aliran kita inilah sudah yang paling benar. Di luar. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Itu terlalu eksklusif. Nah, itu namanya tidak beragama yang baik. Kalau dia orang Islam, saya menyebut tidak berislam yang baik dan benar. Oke. Tentu lawannya kalau mau benar, tentu lawannya. Inklusif. Artinya inklusif, kita menghargai orang lain. Kita menghormati, oh ada saudara kita Muhammadiyah, ada saudara kita DDI, ada saudara kita, ada kelompok-kelompok dalam Islam itu adalah saudara kita. Mereka juga boleh jadi benar, tetapi saya punya aliran, saya anggap benar, sehingga saya melaksanakan sesuai faham dan aliran saya. Kalau mereka melaksanakan di luar aliran ini, tentu mereka menganggap alirannya juga benar. Mungkin kita sama-sama benar. Itu namanya berislam yang baik, berislam yang benar. Oke. Yang terakhir ada namanya revolusioner, cenderung menggunakan kekerasan untuk tujuan-tujuan yang diyakini. Jadi ada kekerasan, bunuh orang, ya, siksa orang untuk seakan-akan kitalah pejuang agama ini. Pokoknya kalau kita sudah yang paling benar, kita ini berjuang fisabilillah. Dengan jalan menghilangkan nyawa orang lain. Padahal dalam agama tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Karena nyawa itu haknya Tuhan. Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang punya. Tidak boleh kita mengambil hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu Pak Bambang. Ya, tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bermasalah dalam beragama. Atau orang yang bermasalah dalam berislam. Dan tanda-tanda orang yang baik beragama, benar beragama. Kalau dia orang Islam, benar berislam, benar dia beragama. Kenapa saya sebut beragama? Karena saya menganggap semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua ajaran juga mengajarkan kebenaran. Iya, walaupun berbeda. Kebenaran untuk kita tidak sama dengan kebenaran orang lain. Menurut dia benar, menurut kita tidak benar. Menurut kita benar, menurut dia tidak benar. Tetapi beragama itu intinya tentu mengajarkan kebaikan dan mengajarkan kedamaian dan keselamatan buat kita semua. Ya, saya kira nanti kita akan urai lagi. Ada beberapa ciri-ciri, bahkan ditanya kepada Nabi, ayul Islam khair, ya Rasul, bagaimana berislam yang baik itu? Apa jawaban Nabi? Tut'imut ta'am,
beri makan orang yang lapar. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau beri salam kepada orang yang kau kenal maupun yang kau tidak kenal. Coba lihat. Itu Masya Islam Allah. yang baik. Ya kan? Kalau ente orang ada harta, ada rezeki, ada saudara kita lapar, beri dia. Itu namanya berislam yang baik. Walaupun dia bukan orang Islam yang kita bantu. Itu tanda-tanda ketika ditanya Nabi, ayul Islam khair. Bagaimana Islam yang baik? Itu Nabi bilang, beri makan orang yang lapar, sampaikan salam kepada orang yang kau kenal maupun yang kau tidak kenal. Jadi kalau ada orang kita tidak kenal, Assalamualaikum, tidak apa-apa. Luar biasa, Masya Ya kan? Allah. Itu salam itu artinya damai. Semoga engkau damai, semoga engkau sejahtera. Artinya kita sudah mendoakan walaupun orang itu kita tidak kenal. Apalagi kalau kita kenal tetangga kita. Apakah dia muslim atau non muslim, tetap harus berperilaku yang santun. Bahkan Nabi bilang, kalau engkau memasak, bau masakan itu sampai sama tetangga, kau harus kirim sama dia. Masya Allah. Kalau tidak dia nantami. Ya. Ini nantami bahasa Kaili itu. Ya. Kan kalau dia cium, wih, kau main itu ikan bakar di sebelah. Ya. Ya, no? Tapi dia tidak kirim. Nabi bilang kirim. Karena engkau sudah menyampaikan baunya kepadanya, maka yang isinya juga hal antar kepadanya. Ini namanya berislam yang baik dan berislam yang benar. Ya. Nah, saya kira begitu Pak Bambang ya. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Prof sudah menyampaikan bahwa ada peran agama, yang diantaranya adalah yang pertama, peran agama bisa menjadikan kedamaian, dan juga Pak Prof menyampaikan peran agama bisa juga menjadikan konflik jika tidak diatur dengan nilai-nilai kebaikan. Dan juga Pak Prof menyampaikan bahwa menghargai dan toleransi merupakan sifat seorang muslim. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada hari ini di program acara Mutiara Hikmah, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema berislam yang baik dan benar bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, MUI Kota Palu, dan Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah atau Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sambil menunggu penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Kota Ayun Nurul Hidayah, Kayu Maluwe Ngapa. Silakan ibu bertanya. Ya silakan berdiri Bu. Sebutkan nama. Terima kasih Pak Ustadz. Nama saya Marlina dari Majelis Taklim Kota Ayun Nurul Hidayah, Kelurahan Kayu Maluwe Ngapa. Sesuai dengan tema kita hari ini, berislam yang baik dan benar, Pak Ustadz, tidak bisa dipungkiri kita ini terutama ibu-ibu dan saya sendiri secara pribadi, keimanan kami itu naik turun, boleh dikatakan begitu. Yang kami ingin tanyakan Pak, bagaimana Pak Ustadz supaya keimanan itu stabil, tidak naik turun dia. Kalau bisa naik, jangan turun. Seperti itu Pak Ustadz, terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Marlina. Ya satu lagi, ibu-ibu dari Majelis Taklim Kota Ayun Nurul Hidayah, Kayu Maluwe Ngapa. Silakan. Ya sebutkan nama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zeni dari Majelis Taklim Kota Ayun Kayu Maluwe Ngapa. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana tentang keimanan yang sesungguhnya? Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih Ibu Zeni. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema berislam yang baik dan benar. Ya baik Pak Prof, sambil menunggu pemirsa yang ada di rumah itu. Dari Ibu Marlina tentang keimanan ini Pak Prof yang naik turun. Tafadhol Pak Prof. Memang benar bahwa iman seseorang itu biasanya naik turun. Ya, biasa meningkat,
biasa turun. Iya. Ya, biasa kuat, biasa lemah lagi. Itu wajar dan manusiawi. Sebagai seorang, kecuali malaikat, kalau malaikat stabil dia, ya tidak turun-turun imannya. Iya, Masya Allah. Kalau setan, iblis justru tidak beriman lagi dia kan, artinya kualitas imannya rendah sudah. Ya. Kalau kita ini memang bisa naik dan bisa turun, karena memang kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada kehidupan jasmania kita dan ada kehidupan rohaninya. Jadi biasanya berkelahi antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani kita. Itulah sebabnya kalau pertanyaannya bahwa iman kita naik turun, itu biasa dan wajar saja. Tetapi kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman itu. Harus meningkatkan mutu daripada iman itu. Kalau ditanya bagaimana caranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama saya kira banyak mengingat Allah. Ya, kita selalu berkata bahwa Tuhan itu bukan sekedar ada, tapi Tuhan itu hadir. Saya membedakan antara Tuhan ada dengan Tuhan hadir. Kalau Tuhan ada, bisa saja ada tapi jauh, sehingga kita bisa melakukan kejahatan, kita bisa melakukan kekeliruan, kita bisa melakukan maksiat karena kita anggap Tuhan jauh. Tapi kalau kita selalu menganggap Tuhan itu hadir berarti ada di sini. Ya sama kalau kita sekolah, Ahmad hadir. Iya, Masya Allah. Jarang kita bilang Ahmad ada, hadir. Kenapa? Beda antara ada dan hadir. Nah, hadir itu dia selalu bersama-sama dengan kita. Nah, kalau ingin meningkatkan iman supaya terus bertambah, kita selalu menganggap Tuhan itu hadir, di mana kita berada, Tuhan pasti ada dan melihat kita selalu. Sehingga kalau ada keinginan melakukan perbuatan yang tidak baik, kita selalu berkata, jangan, ada Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Itu namanya kualitas iman kita akan semakin meningkat. Yang kedua juga bisa dengan cara berzikir. Ya, berzikir ini kan macam-macam modelnya. Bisa dengan ucapan kalimatut thayyibah, la ilaha illallah berulang-ulang, ya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau dengan membaca Al-Quran. Itu juga zikir, ya kan? Karena Al-Quran itu juga disebut zikir. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, namanya zikir. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, kita juga sama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Tentu ditambah dengan amal-amal ibadah kita, dengan amal-amal saleh kita, berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada tetangga, atau ibu berbakti kepada suami, berbakti atau melayani anak, membesarkan anak. Dan saya kira itu perbuatan-perbuatan seperti itu semua di dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan iman dan mutu iman kita kepada Allah Subhanahu. Nanti kalau dia turun lagi, cepat balik. Turun lagi, cepat balik. Biasa itu, manusia naik turun dia punya iman. Tapi kita selalu berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman. Saya kira begitu. Baik Pak Prof. Kemudian dari Ibu Zeni tentang bagaimana tentang keimanan yang baik dan benar ini Pak Prof. Untuk dipertahankan seperti apa ini keimanan yang baik dan benar Pak Prof? Iya, seorang yang beriman baik itu selalu berpandangan bahwa apapun yang datang dalam kehidupan kita ini adalah bagian dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup begini, ini anugerah Tuhan. Kalau kita hidup susah, berarti kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah, senang, bahagia dan tidak bahagia, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya konsep iman yang baik, menerima apapun keputusan dari Allah. Tetapi ingat, setelah kita berusaha. Nah, kita misalnya, saya sakit, kita pergi ke dokter, kita olahraga, dan lain-lain sebagainya. Setelah kita lakukan semua, ternyata kita belum sembuh-sembuh, barangkali ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Tuhan sedang menguji saya, apa saya menjadi orang yang sabar atau tidak. Itu namanya iman yang baik. Kalau kita mau melihat iman kita, ya pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu juga bukan saat kita miskin.
kaya juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu kita miskin, kita punya assalamualaikum di mana-mana. Waalaikumsalam, assalamualaikum. Tapi begitu kaya, sudah lupa assalamualaikum. Iya. Ya kan? Masya Itu Allah. juga ujian. Kenapa? Kita sudah di dalam mobil, kan? Kita sudah pakai mobil yang baik, ber-AC dan lain sebagainya, sudah jarang assalamualaikum. Padahal menyebarkan salam itu juga bagian dari ajaran agama. Kan begitu. Nah, oke. Saya kira begitu. Segala sesuatu datangnya dari Allah, tapi jangan lupa kita berusaha untuk memperbaiki, untuk merubah nasib yang datangnya dari Allah. Itu iman yang baik. Ya kan? Jangan orang bilang, sudahlah, tidak usah berusaha. Sama orang bilang, begini kalau Tuhan mau kasih begini, kalau mau dapat rezeki juga dapat, biar kita tidak kerja. Itu iman yang kurang bagus. Iman yang baik itu setelah kita berusaha, kita bekerja, kita tanya orang, naku ya kamu berhasil? Iya, Masya Allah. Kami besahuya lele berhasil, sisi berhasil. Coba berimba carana. Yang kita pakai bahasa Kaili sini. Iya. Ya karena orang Kayu Malue pasti tahu bahasa Kaili. Iya, Masya Allah. Harus ada upaya, harus ada usaha. Karena orang beragama yang baik, orang yang berislam yang baik itu adalah yadul ulya khairu min yadis sufla, kata Nabi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memang meminta itu tidak apa-apa. Tapi kata Nabi, tangan di atas yang suka memberi itu lebih baik daripada tangan yang suka meminta-minta. Ini kan beragama yang baik, berislam yang baik. Nanti kalau kita sudah punya harta, kita bagikan lagi kepada orang lain. Itu namanya iman yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah, yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini, di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Tentunya dengan tema berislam yang baik dan benar, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG, yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, MUI Kota Palu, dan Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah atau Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, kembali kami membuka line telepon. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Halo, Assalamualaikum. Om Palu ini, Om Palu. Ya, halo, Assalamualaikum. Om Palu. Ya, baik. Ya, Mungkin halo, sebelum kita Assalamualaikum. telepon, saya persilakan lagi kepada ibu-ibu dari Masjid Taklim Qurrata Ayun, Nurul Hidayah, Assalamualaikum. Kayu Maluing Apa, Kecamatan Palu Utara. Silakan. Silakan Bunda. Ya. Kami persilakan sambil menunggu penelpon yang ada di rumah. Pemirsa yang ada di rumah. Ya. Ya, silakan Bunda. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Nama saya Ibu Nur Dewi. Kami dari Majelis Taklim Nur Hidayah Kayu Maluing Apa. Di sini Pak Ustadz yang kami tanyakan, bagaimana apa akibat baik apabila kita menjaga lisan? Lisan. Iya. Ya. Terima kasih. Akibat baik ya. Iya, apa akibat baik apabila kita menjaga lisan? Menjaga lisan. Ya, baik, terima kasih Ibu Nur Dewi. Satu lagi barangkali dari Majelis Taklim Qurrata Ayun, Nurul Hidayah, Kayu Maluing Apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diungkapkan Bunda? oleh Namanya Pak Bunda? Ustadz. Oh iya, nama saya Milton dari dari Majelis Taklim Ya. Qurrata Ayun Kayu Maluing Apa. Tadi sudah disampaikan Pak Ustadz bahwa beragama Islam yang baik dan benar sudah dijelaskan Pak Ustadz tadi. Pertanyaan saya, bagaimana cara-cara agar kita bisa dikatakan Islam itu dikatakan baik dan benar? Bagaimana cara beragama Islam yang baik dan benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Milton. Ya, baik. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya, baik. Perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan jawaban dari Pak Prof, kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
Ya, baik, kembali ke program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah. Ya, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Ya, halo, Assalamualaikum. Salam, Om Palu. Ya, baik Om Palu. Ya, silakan Om Palu. Iya, iya. Iya. Halo. Ya, silakan. Iya. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Kalau saya melihat ini masalah temanya benar. Jadi pertanyaan saya, Pak, kita ini kan Islam. Ini kalau biasanya, Pak, Islam ini mungkin Islam yang tertipu dari kecil barangkali. Salah satu contoh saja. Biasanya orang itu, apalagi sekarang musim politik itu, ini sudah pintar dari salam dari jauh, Pak. Musim politik. Nah, sekarang dari jauh dia sudah pintar salam dia, Pak. Setelah jadi dia, Pak, sudah ditutup mobilnya. Iya, Bagaimana pandangan Islam seperti orang seperti itu? Ini kenyataan yang ada ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ini, saya biasakan teman banyak. Ya, ada juga orang Bali. Saya biasa mereka katakan Om Santi Om. Maksud daripada Om Santi Om itu damai di hati, damai di dunia, dan damai di akhirat. Itu arti daripada Om Santi Om. Kemudian saya juga biasa dengan orang juga, Pak. Biasa mereka sampaikan sama saya, selamat pagi Ustaz. Selamat pagi begitu saya, Pak. Ini kalau Pak Pro ini dia tahu nggak? Beliau kenal saya ini. Kalau kita dulu namanya istri, ikatan suami takut istri banyak. Jadi hal ini, Pak, barangkali Islam itu menurut Ustaz Pak Pro, orang yang sangat mengecilkan orang ini bagaimana? Apalagi dia sudah jadi, katakanlah administratif. Dia sudah tutup kaca mobilnya, Pak. Kemudian banyak juga yang terjadi, Pak. Kita Islam ini banyak sekali yang tertipu dengan dunia. Contohnya, seringnya terjadi pejabat, Pak. Dia tidak mengenal temannya, teman permainannya. Dia tidak kenal lagi. Kemudian dia tidak menyadari sebabnya harta kekayaan itu kan sifatnya sementara. Apa pangkat meninggalkan kita atau kita meninggalkan pangkat, begitupun harta kekayaan apa harta meninggalkan kita atau kita meninggalkan harta. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustadz Amkar. Demikian yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu, sahabat saya di Ulujadi. Baik Pak Prof, mungkin kita jawab dulu dari Om Palu sebelum ke ibu-ibu. Ini tentang tentunya sering mengucapkan salam seorang yang beragama Islam, tetapi ketika menjadi pejabat atau menjadi tokoh yang sudah ditokohkan itu sudah lupa mengucapkan salam, dan bahkan mungkin sudah lupa menjadi seorang pejabat yang baik dan benar. Seperti apa Pak Prof? Ya, kalau pertanyaannya seperti itu kan tentu kita menduga, kita juga tidak boleh memastikan. Iya. Ya, bahwa kalau dia sebelum keinginannya tercapai, dia selalu menyampaikan salam, dia selalu senyum kepada orang lain. Setelah apa yang dia cita-citakan tercapai, lalu dia tidak lakukan salam, lalu dia tidak senyum lagi, kita menduga, hanya dugaan karena niat orang kita tidak tahu. Ya, mungkin dia hanya punya kepentingan menyampaikan salam itu, senyum itu karena ada kepentingan-kepentingan. Tapi kalau dia senyum karena Allah Subhanahu wa taala, dia salam karena memang menyebarkan salam menurut ajaran Islam, seperti yang kita baca tadi itu, taqra'us salam, mengucapkan salam kepada yang dikenal atau yang tidak dikenal dengan tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah dan pahala dari Allah, ya saya kira dapat pahala dia. Tetapi kalau memang ucapan salamnya, senyumnya itu hanya karena ada kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan lain sebagainya, saya kira kita menduga tidak dapat apa-apa, justru mendapatkan dosa karena memanfaatkan sesuatu yang bernilai agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kita menduga seperti itu. Mudah-mudahan orang yang menyampaikan salam itu bukan hanya karena niat mendapat dukungan, tapi boleh jadi juga niatnya dua-dua, mendapat dukungan dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya ditanya, kita menduga
perbuatan itu tidak terpuji. Orang yang tidak berakhlak. Kalau ada kebutuhannya, dia datangi kita. Kalau tidak ada kebutuhannya, dia tinggalkan kita. Itu namanya orang yang tidak memiliki budi pekerti yang baik, tidak tahu membalas jasa kebaikan orang lain. Padahal kita harus pandai membalas kebaikan orang lain terhadap diri kita. Apakah dengan senyum, apakah dengan bantuan dan lain sebagainya. Yang kedua. Ya. Kemudian mungkin ke Ibu Nurdewi barangkali Pak Prof. Oh, ada berapa pertanyaan tadi Pak? Oh ya, yang kedua tentang ucapan dari beberapa agama ini, misalnya Om Santi-Santi, Shalom, seperti apa itu Pak Prof? Saya kira begini, kita kalau mengikuti pandangan para ulama, memang ada dua pandangan. Ada yang mengatakan kita boleh mengucapkan salam non-muslim kalau dia orang ada. Misalnya saya sore ini ada orang Buddha, ada orang Hindu, maka saya harus menghormati mereka. Itu yang tadi saya bilang tadi, menghormati dan menghargai tidak sama dengan mengakui. Saya cuma menghormati dan menghargai. Masya Allah. Bahkan saya menulis quotes. Kalau nanti lihat saya punya TikTok yang baru sudah. Karena kalau mau jadi ustadz yang modern harus pakai TikTok. Masya Allah. Saya sudah pakai TikTok. Masya Allah. Saya sudah berkata seperti itu, bahwasanya bertoleransi itu tidak sama dengan mengakui atau membenarkan. Bukan kita benarkan, tetapi kita hanya menghormati dan menghargai. Itu pandangan pertama. Jadi saya selaku ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, di saya itu ada pendeta, ada pastor, ada Hindu, ada Buddha, semua bergaul dengan saya. Jadi kalau mereka ada, saya ucapkan Om Santi-Santi, Om. Ya, namo budaya dan lain sebagainya. Kenapa? Kita menghormati dan menghargai sebagaimana mereka juga menghormati dan menghargai kita. Dia ucapkan Assalamualaikum. Boleh jadi dia tidak tahu apa itu Assalamualaikum. Kan begitu. Itu pandangan. Ada juga pandangan kedua mengatakan tidak boleh. Ya, terserah kita. Mau pakai pandangan yang boleh atau mau pakai pandangan yang tidak boleh. Yang boleh, lakukan. Yang tidak mau, jangan lakukan. Tetapi ingat seperti yang saya bilang tadi, jangan melakukan hal-hal yang kemudian mengeluarkan kata-kata orang yang mengucapkan salam itu orang berdosa semua. Namanya pandangan dua, ada yang boleh, ada yang kalau Anda tanya saya berpendapat yang boleh. Olehnya itu saya kalau ada non-muslim, saya akan ucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan kata-kata itu sebenarnya kata-kata yang hampir sama artinya dengan Assalamualaikum. Cuma dengan bahasa yang berbeda. Misalnya, salam sejahtera untuk kita semua. Itu arti dari Assalamualaikum artinya salam sejahtera. Cuma satu pakai bahasa Arab, satu pakai bahasa Indonesia. Masya Allah. Ada kata shalom. Shalom itu dari kata salam. Ya, Assalamualaikum. Cuma satu ucapannya shalom. Mereka pakai orang Eropa punya bahasa. Kita pakai orang Arab punya bahasa. Jadi, saya menggunakan pendapat yang pertama, membolehkan mengucapkan salam. Om itu artinya Tuhan. Om Santi-Santi itu artinya, oh Tuhan, berikanlah kami kedamaian dan kebahagiaan. Oke, saya kira begitu. Iya, baik Pak Prof. Kemudian dari Ibu Dewi, Pak Prof, tentang bagaimana akibat baik ketika kita menjaga lisan. Akibatnya seperti apa, Pak Prof? Oh, tentu bagus sekali. Masya Allah. Kalau Anda bisa menjaga lisan itu, apalagi kalau dalam bulan puasa itu kan ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama menjaga lidahnya, kan begitu? Nah, kalau Anda mampu menjaga lidah, insya Allah kita semua dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan bicara kekurangan orang, kita tidak akan bicara kelemahan orang, aibnya orang. Kan biasanya suka bicara enak betul. Isanimian, nakuyale, kan begitu? Kita cari-cari itu. Jadi isanimi tinayanu. Berimba, wah kan gitu. Itu yang membicara dan yang didengar dua-dua mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah ceritakan kekurangan, lebih baik ceritakan kelebihan orang. Sanimi bapaknya anu itu baik orangnya, mamanya anu itu baik orangnya, lebih baik kita ceritakan kebaikan orang menjadi motivasi kita. Kalau dia bisa jadi orang baik, kenapa bukan saya yang jadi orang baik seperti itu? Jadi jaga lisan itu memang diajarkan oleh agama gitu. Ya, hifdzul lisan namanya, menjaga lisan dari perbuatan. Tapi kalau lisannya dipakai berzikir, subhanallah, zikirnya dipakai baca Al-Quran, membicarakan yang baik-baik, kan begitu.
justru itu akan dirindukan oleh sorga nanti. Kalau ibu bisa menjaga lidahnya. Nah, saya kira ini yang menyebabkan pertikaian ini, lidah ini. Apalagi kalau ada yang sambung-sambung. Habis dia sambung, dia bawa ke sana. Kami tahu, tinayano di sana kami pangan. Ya, Masya Allah. Itu dia cerita kami di sana nanti. Woi, nulina vesi kami vesi. Boleh menyampaikan yang baik. Yang tidak baik, rahasiakan. Bila perlu ada ajaran agama kita bilang, kalau ada yang tidak baik, robah jadi baik. Kalau kau dengar tidak baik, bilang, saya dengar itu anu bilang sama saya begitu. Kita bilang, tidak, saya dengar langsung. Dia tidak bilang begitu komio. Justru dia bilang komio orang baik. Padahal kita sudah berbohong. Itu justru lebih baik daripada kita berterus terang menyebabkan orang bisa berkelahi dan berselisih. Ini termasuk menjaga lidah. Ya. Iya. Ini kalau diterangkan panjang lagi. Baik. Ya. Kemudian yang terakhir Pak Prof dari Ibu Miltan tentang bagaimana cara kita bisa berislam yang baik dan benar Pak Prof. Ya, seperti apa? Ya, saya kira kalau di dalam beberapa kali tulisan saya mengatakan begini. Berislam yang baik dan benar sebenarnya berperilaku ya, berperilaku yang Islam yang baik dan benar. Saya pertama bagaimana berislam yang baik dan benar itu menurut saya kita tahu di mana kita belajar Islam. Kepada siapa kita belajar? Apakah memangnya orangnya ustadz betul atau jangan-jangan bukan ustadz yang benar, yang ilmunya sedikit, yang membuat kita belajar sama dia nanti terpengaruh hal-hal yang negatif. Ya. Oh kalau sudah pakai jilbab tidak boleh pegang tangan dengan non-muslim. Akhirnya tidak ada teman kita lagi. Maksud saya boleh jadi benar menurut dia, tapi kalau menurut saya kan tidak begitu beragama yang baik. Kalau seandainya Allah tidak suka kepada orang-orang di luar Islam, Allah sudah musnahkan orang di luar Islam. Ya kan? Karena itu juga hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ayatnya. La yanhakumullah anil ladhina lam yukatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tawarruhum wa tuqsidu ilaihi innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak larang kamu untuk bergaul dengan non-muslim selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak mengusir dari rumah-rumah kamu, berlaku adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berlaku adil. Coba, berlaku adil kepada mereka. Siapa itu? Non-muslim. Nah gitu, jadi kalau itu maksud saya tadi, sumber belajar ya. Jadi kalau nanti ibu-ibu cari guru, cari yang baik-baik lah. Yang jangan suka menghina orang. Kalau ada guru agama kerjanya menghina orang, kerjanya menjelekkan orang, kerjanya semua tiada yang baik, kecuali dia. Nah, itu sumber belajar, ini saya sebut di sini. Sumber belajar, belajar pada sumber yang tepat. Dan memiliki kemampuan, tidak hanya lewat medsos saja. Nah, yang kedua saya bilang materi yang dipelajari, pelajaran agama dari berbagai sudut pandang dan mazhab. Nanti kalau kita belajar jangan cuma satu mazhab. Cari guru yang pengetahuannya banyak. Oh kalau ada pertanyaan, oh ini Muhammadiyah tidak tahlil. Yang mana tahlil? Yang tahlil NU. Itu kan mazhab-mazhab namanya kan? Ya. Oh, kenapa dia tahlil? Ini dalilnya. Kenapa ini tidak tahlil? Ini dalilnya. Itu namanya kita belajar agama Islam yang baik dan benar. Bukan hanya pokoknya. Iya, Masya Allah. Nah itu, ini bukan belajar Islam yang baik dan benar. Artinya pelajari semua. Ya kan? Dipelajari semua, ditanyakan semua. Kami orang Al-Herat. Biasa kayu malu ya orang Al-Herat. Jangan kita benci orang di luar Al-Herat. Ya, kita belajar kenapa Muhammadiyah tidak tahlil, kenapa Muhammadiyah tidak batalkin, kenapa Muhammadiyah tidak bakunut. Pelajari itu. Bukan untuk kamu orang amalkan karena kamu orang Al-Herat misalnya. Untuk diketahui, ketemu dengan kawan-kawan Muhammadiyah, kita tidak kaget. Oh iya, ada dalilnya itu, ada hadisnya, ada ininya, ada ini. Sehingga berislam yang baik dan benar, kita bisa bergaul dengan siapa saja. Oke, saya tambah satu lagi. Metode belajar, pelajari agama dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Jangan cuma tekstualnya, teksnya saja. Begitu konteksnya tidak tahu. Sama orang bilang tidak boleh perempuan jalan sendiri kalau tanpa mahram. Siapa yang keluar tanpa mahram berdosa. Woi, banyak betul perempuan berdosa sekarang ini. Ya, Masya Allah. Ya kan, naik motor sendiri dan lain-lain sebagainya. Kan Nabi bilang, la tusafirul mar'ah. Tidak boleh perempuan keluar rumah sendiri. Ibu-ibu sudah banyak yang keluar diri. Itu teksnya.
Betul, teks agamanya betul, hadisnya bilang begitu. Tapi konteksnya kita pelajari juga. Kalau ibu mau yang pertama, silakan. Saya tidak mau keluar rumah tanpa didampingi. Silakan. Ada teksnya. Tapi ada juga konteks namanya. Konteks itu begini, kita akan pertanyakan kenapa Nabi larang perempuan keluar sendiri. Rupanya ada sejarahnya. Misalnya di Saudi dulu zaman Nabi, banyak perampok, kurang rumah, hidup di padang pasir. Kalau keluar sendiri banyak perampok bisa olehnya Nabi bilang jangan keluar rumah tanpa didampingi. Kalau sekarang, kalau ibu-ibu merasa aman keluar sendiri, kenapa tidak? Ada polisi, ada tentara, banyak rumah, situasi keamanan kondusif oleh pemerintah kita, maka kita ambil konteksnya namanya. Jadi ada teksnya, ada konteks. Jadi kalau yang teks silakan. Oh, saya tidak mau keluar rumah tanpa didampingi. Silakan. Berarti dia ambil teksnya. Kita misalnya, saya keluar rumah walaupun tidak ada suami, walaupun tidak didampingi, tapi saya situasi aman, tidak akan menyebabkan hidup saya diganggu oleh orang. Ya, kalau ada yang ganggu, jangan-jangan yang mau diganggu juga mau diganggu, biasa begitu. Masya Allah, ya. Ya, kalau memang dia tidak mau diganggu, pasti dia tidak akan bisa diganggu. Iya, iya. Baik. Oke, saya kira itu dulu sementara. Masih banyak sebenarnya bagaimana berislam yang baik dan benar. Ya, baik Pak Prof. Karena kita mungkin mengingat durasi waktu, mungkin Pak Prof bisa memberikan closing statement. Ya. Oh, iya. Ya, silakan Pak Prof memberikan closing statement dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Prof pada sore hari ini. Tafadhol Pak Prof. Baik, olehnya itu ketika kita ingin berislam yang baik dan benar, saya sudah sebutkan tadi ada sekian bermasalah, fanatik, ya kan? Ya, kemudian tidak toleran dan lain sebagainya. Berislam yang baik itu saya sudah sebutkan tadi, sebarkan salam, ya kan? Berbuat baik kepada orang lain, bantu tetangga, itu semua berislam yang baik. Nabi bilang wallahu la yu'min wallahi la yu'min. Tidak beriman seseorang. Kata sahabat, la qila man yahya ya Rasulullah, siapa itu yang tidak beriman? La yu'manu jaruhu bawaika. Tidak aman tetangganya karena dia ribut di rumahnya. Coba bayangkan. Tidak beriman kita. Kita ribut di rumah, tetangga terganggu. Itu berislam yang baik, dan apalagi kalau kita membunuh, lebih soal lagi. Nah, kok saya punya harapan kepada kita semua adalah sebenarnya salah satu bentuk berislam yang baik dan benar itu adalah kita sebut dengan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu perilaku orang beragama, tidak fanatik, tidak ekstrim, menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Itu beragama Islam yang baik dan benar. Termasuk orang beragama yang baik dan benar. Itu kalau dia suka mendengar, suka melihat, suka mengikuti pandangan orang yang berbeda. Kita dengarkan saja pendapat orang, tapi tidak usah dihina. Saya tidak sependapat dalam hati. Saya tidak sependapat, tapi dalam hati. Tidak usah bilang, "Oi, pendapatnya tidak baik," dan lain sebagainya. Itu mengatakan membuat kita punya hubungan tidak baik. Hubungan kemanusiaan itu harus kita utamakan. Hubungan kita dengan Allah lebih kita utamakan, tetapi jangan akibat hubungan dengan Allah lalu hubungan dengan manusia kita hindari semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berislam yang baik dan benar. Jangan cuma ibadah saja. Pokoknya sesuatu tidak mau keluar lagi. Tidak boleh juga, itu namanya tidak bertoleransi dengan diri sendiri. Saya ada buat satu quotes itu, Anda juga harus bertoleransi dengan diri sendiri sebelum Anda bertoleransi dengan orang lain. Masya Allah. Anda tidak bisa bertoleransi kepada orang lain kalau Anda tidak bisa bertoleransi terhadap diri sendiri. Diri kita ini butuh juga toleransi. Anda tidak boleh hanya beribadah terus, tidak pernah tidur. Mata butuh istirahat. Fisik kita butuh, itu namanya bertoleransi dengan diri sendiri. Pernah ditanya kepada Nabi kan, "Ya Rasul, kalau begitu saya mau puasa terus. Kalau begitu ya Rasul, saya mau beribadah terus. Kalau begitu ya Rasul, saya tidak mau kawin." Nabi bilang tidak boleh. Kawin itu juga adalah kewajiban dalam dirimu. Matamu perlu istirahat, kan, dan lain-lain. Masya Allah. Itu yang saya maksudkan. Bertoleransi dengan diri sendiri sebelum bertoleransi. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Prof atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Prof sudah menyampaikan bahwa berislam yang baik adalah sebarkan salam, kemudian hindari pertikaian,
sebarkan perdamaian, tidak fanatik dan ekstrim. Dan juga Pak Prof menyampaikan bahwa moderasi beragama adalah menghindari sifat fanatik dan ekstrim. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Terima kasih Pak Prof sudah hadir di studio kami. Kapan-kapan kami undang kembali Pak Prof. Insyaallah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Qurrata Ayun Nurul Hidayah Kayu Malue Ngapa, Kecamatan Palu Utara. Terima kasih ibu-ibu. Dia telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali ibu-ibu. Terima kasih. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.